Lanjut. Ya, baik Siwo, kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 8 menit di sesi ini Siwo. Oke, dan ya kita coba terima satu penelpon Siwo ya. Oke, di 021398359906 silahkan kembali saya buka. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa ini? Yogi. Mas Yogi, bisa tolong Bekasi. dipersingkat pertanyaannya ya Mas Yogi ya, silakan. Salam, Mbak. Monggo, Mbah. Mau nanya uslah, Mbak. Uzlah. Uslah, iya. Pakai Itu aja, Z. Mbak. Turun, Mbak. Hei. Sebentar. Iya, Mbak. Sik, Mbah, takon sik, Mbah. Apa? Kalimatnya gimana? Apa artinya uslah? Kalimat yang bisa membantu pemahaman tentang uslah itu apa? Nggak, soalnya aku lagi baca, tiba-tiba ada kalimat uslah, tapi beda sama islah gitu loh, Mbak. Oh, itu pakai S apa pakai Z? Set. Z ya? Iya, Mbak. Ya, Iya, baik. iya. Terima kasih Mas Yogi. Iya, turun, Mbak. Iya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum, baik, terima kasih Yogi di Bekasi tadi, silakan Siwo. Uzlah. Yang saya tahu ya, kali loh. Bahasa yang bisa cukup dipakai untuk memahami uzlah itu, saya akan meminjam kalimat bahasa Indonesia, apa kata ya, uzlah itu mengasingkan diri. Tetapi bahasa Indonesia tadi tidak mampu menyerap nilai-nilai khusus yang ada di uzlah. Karena kalau uzlah itu mengasingkan diri, tapi ada nilai-nilai di situ yang kalau dalam bahasa Indonesia mengasingkan diri itu bisa luas sekali, bisa tujuannya baik, bisa tujuannya buruk, misalnya. Kalau uzlah tidak bisa. Uzlah itu mengasingkan diri dalam rangka perjalanan dirinya menuju alur menuju Tuhan. Salah satu contoh, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan uzlah sekian waktu di Gua Hira, misalnya. Kalau di Jawa, nggak tahu di luar Jawa ya. Kalau di Jawa itu ada dulu di zaman-zaman kasepuan itu ada tradisi lelaku yang disebut Topo Broto. Topo Broto itu menyepi, ya, mengasingkan diri. Namun demikian, iktikaf misalnya, iktikaf itu ya menyepi, mengasingkan diri dari hura-hura, dari keramaian, dari hal-hal rutinitas sehari-hari misalnya, mengkhususkan satu tujuan tertentu, satu niat tertentu dengan cara-cara tertentu. Tetapi iktikaf sangat berbeda dengan uzlah. Uzlah mempunyai makna lebih spesifik. Kalau menggunakan bahasa global saya, kira-kira begini. Uzlah itu dia sudah mengadakan studi perbandingan mana yang lebih efektif di dalam rangka saya ingin menyempurnakan diri saya, mengadakan sebuah mungkin renungan, mungkin hal-hal lain, bisa juga misalnya dengan menulis atau membaca, tapi tujuannya hanya satu, Allah.
dia sudah menimbang. Lebih baik mana saya beredar di tengah masyarakat atau saya mengasingkan diri dan keluar dari peredaran masyarakat. Uzlah harus memenuhi fungsi manfaat itu. Kalau hanya uzlah emosional, uzlah egoisme, ya bukan uzlah namanya. Jadi bukan sekedar menyepi, bukan sekedar mengasingkan diri, dan tentu bukan karena diasingkan. Saya misalnya ya, saya sudah tidak bisa untuk berhubungan langsung di dalam sosial kemasyarakatan. Nah, tapi itu terpaksa karena keadaan. Nah, itu bukan uzlah. Atau kalimatnya begini, saya dipaksa untuk menyendiri, ya mungkin dipaksa oleh sunatullah misalnya. Ya gitu. Tapi bukan uzlah. Karena uzlah itu ada prolognya, ada dasar pertimbangannya, asas manfaatnya, tujuannya jelas, kemudian apa yang akan dilakukan dalam saat menyendiri itu. Kalau mau contoh praktis, Rasulullah uzlah ke Gua Hira. Itu contoh yang mudah difahami. Ya kira-kira begitu Mas Yogi terkait dengan masalah uzlah. Iya. Bro. Ya baik, Siwo, karena kita harus mengakhiri sesi pertama ini. Nanti kita masuk sesi berikutnya. Tenggorokannya ini perlu dibasah-basahin dulu. Betul, ya. Betul. Oke, silakan. Break dulu saat ya Siwo ya. Monggo Siwo. Dimatikan nggak nih? Iya, dimatikan saja. Oke. Enggak toh? Iya, sebentar. Dimatikan saja. Oh, jangan Siwo. Saya dapat makanya nanti nyambungnya gimana? Agak susah. Ya baik, silakan Siwo. Istirahat dulu ya Siwo ya. Baik, monggo. Assalamualaikum. Dan Light Audience, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Saya akan terima 1 penelpon dan 2 SMS ya. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. Pagi Anda jadi semakin seru bersama Cindy Purple dan Christopher. Light Audience, selamat pagi. Ada Cindy Purple dan Christopher di Morning Fresh with Light. Sampai ke 10 tengah-tengah karena Nobi ya, mau dimakan. Mulai dari lagu-lagu yang bikin semangat, kehebohan, bagaimana cara membedakan zebra jantan dan zebra betina? Pakai maskara kalau pikir Chris. Belabar lagi maskaranya. dan keseruan lainnya. Lydia juga. Lydia. Dia Kemana aja sih? ada Ima Panda. Wih, berarti sama Ima Panda lo apa? Kelima Panda lo apa? Chris gajah. Coba gajah pesek ya Pak ya. Hanya di Morning Fresh with Light Setiap Selasa, Rabu, dan Kamis mulai jam 6 sampai jam 10 pagi. di Light FM. Stay close to your family. 24 hours a day, we give you the best slow hits music anytime, anywhere. Stay close to your family. Stay close to your family. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Phone number 021-2355-0235. Fax 021-3917-700. Or click www.centralonline.net. Central Online, the most reliable internet. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number. 398-35901. Your message service. 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. Or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits.
station 105.8 Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita lanjutkan kembali dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 26 Januari 2012. Dan ya, saya masih ditemani oleh produser saya Jack Plam-Plam. Dan tentunya kita akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Seperti janji saya di awal tadi bahwa saya akan terima 1 penelpon dan 2 SMS. Begitu ya Siwo ya? Halo Siwo? Iya, baik. Ya silakan 0213983590 kembali saya buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Pak Agung ini Pak. Pak Agung di mana Pak? Di Pondok Kelapa Pak. Pondok Kelapa, silakan Pak. Begini Pak, Pak Agus Siwo Hidayat. Saya mau bertanya tentang korelasi antara menegakkan tauhid dengan mungkin perang fisik gitu ya, yang dulu pernah terjadi mungkin zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dengan perang Badarnya. Kemudian korelasinya juga dengan rahmatan lil alamin gitu. Rahmatan lil alamin gitu ya, Pak Agung ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Itu. Terima kasih. Sebentar Pak Agung. Ya. Siwo bisa ditangkap ya? Kenapa? Sebentar Pak Agung. Siwo bisa ditangkap dengan jelas ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum. Oh, ya. Iya, jadi Mas Agus Siwo Hidayat ini. Kembali. Oke, kita panggil Siwo saja. Kita panggil Siwo saja ya Pak Agung ya. Awi Suga, iya. Dibalik-balik lah situ semua. Oke, Siwo, kita coba bacakan 2 SMS Siwo ya. Sebentar. Pulpennya mencelat. Bentar ya. Cari dulu nih. Wah. Oke. Wah ya. Nggak boleh wah Siwo. Oke, ini yang pertama dari Ahsan di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembahnya. Mohon penjelasan dari Siwo. Itu yang pertama. Manusia, jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembahnya. Ya, mohon penjelasan dari Siwo. Dan yang kedua dari Abu Hanifah di Jakarta. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, mohon dijelaskan apa yang Siwo pahami tentang ukhuwah Islamiyah. Mohon disaringkan Siwo. Ukhuwah Islamiyah. Gimana, cukup Siwo? Iyalah. Oke, silakan Siwo, monggo. Mulai dari Mas Agung di Pondok Kelapa. Apakah korelasi itu mungkin hubungan gitu ya, antara menegakkan tauhid dengan perang, dan apa korelasi antara menegakkan tauhid dan perang dengan rahmatan lil alamin. Mas Agung, saya mau memulai dari menegakkan tauhid. Saya boleh menggunakan kalimat lain ya. Kalau menegakkan tauhid itu beda ya dengan kita menyempurnakan tauhid. Nah, kalau menegakkan tauhid itu kita bisa kepleset bahwa tauhid itu belum tegak, perlu ditegakkan. Sepanjang yang saya tahu, tauhid itu selalu tegak, Islam selalu tegak, kebenaran selalu tegak. Yang tidak tegak itu kita. Saya contohnya. Dulu saya sering menggunakan kata menegakkan ini. Mari kita tegakkan kalimatullah. Aduh, kalimatullah itulah yang akan menegakkan saya. Kebalik itu. Mari kita tegakkan Islam. Aduh, Islam itu sudah tegak.
kita yang runtuh. Islam akan menegakkan saya. Ya, saya banyak kepleset di kalimat-kalimat seperti itu. Mari kita tegakkan kebenaran. Kebenaran itu sudah tegak. Mari kita tegakkan diri kita dengan kebenaran. Mungkin maksudnya begitu. Tapi karena kalimatnya seperti itu, mudah mempelesetkan pemahaman orang, termasuk saya dulu. Loh, saya kok menegakkan Islam? Memang saya siapa? Kotornya kayak gini. Sementara Islam itu satu ajaran Tuhan, satu kesucian. Yang kotor mau menegakkan yang suci, mana bisa? Kita yang kotor ini akan ditegakkan oleh tauhid, akan ditegakkan oleh kebenaran, akan ditegakkan oleh Islam, akan ditegakkan oleh ajaran-ajaran Tuhan. Ya, saya geli-geli nyesel deh dengan zaman muda saya. Tapi ya diambil hikmahnya. Jadi saya ingin mengganti, bukan menegakkan tauhid deh, nanti saya terjebak lagi. Ya, menyempurnakan diri kita di dalam bertauhid, mungkin begitu maksudnya. Lalu apa korelasinya dengan perang? Perang itu kan buruk. Ntar dulu, saya mau tanya, membunuh itu baik apa buruk? Ya nggak bisa dinilai baik dan buruknya sebelum kita tahu prosesnya. Kalau kita terjebak kepada sekedar menilai hasil, ngeri itu. Namanya orientasi hasil. Saya membunuh orang misalnya. Apa mesti saya buruk? Ntar dulu, dilihat prosesnya dulu. Jangan hanya dilihat hasilnya. Kacau balau nanti. Contohnya, saya membunuh karena ada garong yang masuk ke rumah mau membunuh saya. Dalam rangka saya mempertahankan diri, saya membunuh dia. Membunuh seperti itu bukan membunuh yang buruk. Dalam rangka saya mempertahankan, melindungi hidup saya. Kalau saya tidak bertahan, saya akan dibunuh. Tetapi itu hanya berlaku dalam rangka defensif, bertahan, bukan menyerang. Nah, kalau menyerang, lain lagi. Garong yang masuk, kemudian dia mau membunuh saya, itu kategorinya adalah kategori ofensif. Di dalam masalah membunuh, tidak boleh ofensif. Kalau membunuh dalam rangka defensif, mempertahankan hak kehidupan saya, itu boleh. Itu contoh membunuh. Nah, kalau kita naikkan yang lebih serius, namanya perang. Apakah setiap perang itu buruk? Enggak. Ada perang yang baik, ada yang perang yang buruk. Perang kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, itu perang baik, bukan perang buruk. Apa korelasinya dengan tauhid? Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Tauhid itu mengajarkan kepada kita kemerdekaan. Tidak ada yang boleh menjajah saya kecuali Tuhan. Tidak ada yang boleh mendominasi saya kecuali Tuhan. Tidak ada yang boleh mengkooptasi saya kecuali Tuhan. Penjajahan, sesuatu yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,
Peri kemanusiaan dan peri keadilan itu adalah praktek dari tauhid. Ada korelasi antara tauhid dengan perang? Ya kita lihat perangnya perang apa. Ya, kalau perangnya perang Dasamuka sama Laksmana, kita bisa bedakan yang satu perang apa, yang lain perang apa, meskipun ketemu dalam satu medan pertempuran. Kita bisa bedakan ya antara para sekutu yang dari Makkah dan para pengikut Rasulullah Muhammad yang dari Madinah ketemu di Bukit Badar. Semua berperang. Tapi kita bisa bedakan yang satu perang untuk apa, yang satu lagi perang untuk apa. Yang satu perang yang bermutu atau tidak, yang lain perang yang suci atau kotor. Itu kita bisa bedakan. Nah, bahkan ada perang yang diwajibkan. Contoh praktisnya adalah memerangi egoisme. Kok larinya ke situ? Itu kan bukan perang fisik. Ya, tapi perang. Kalau egoisme kita tidak kita perangi, ya kita akan dikooptasi oleh egoisme kita. Kalau egoisme itu kita tidak perangi, kita akan dibunuh oleh dia. Itulah pentingnya membedakan perang. Karena perang itu ada yang baik, ada yang buruk. Perang yang baik itu ada korelasinya dengan tauhid, tentu dengan syarat-syarat yang ketat, dan itu ada aturan mainnya, ada rule-nya, ada syarat rukun. Perang yang korelasinya dengan bertauhid itu perang yang seperti apa? Ya, kita jangan pakai bahasa masyarakat ya. Kalau bahasa masyarakat ya perang buruk, membunuh buruk, bunuh diri buruk. Ya gitu, itu bahasa sosial. Kalau kita masuk ke pembahasan spiritual, kita nggak bisa mengadopsi sembarang istilah-istilah sosial. Karena begitu banyak istilah-istilah sosial yang lari dari makna-makna yang sebenarnya. Ya, kemudian satu lagi, apa hubungannya dengan rahmatan lil alamin? Wah, kalau ini sudah masalah yang sangat serius dan masalahnya sangat luas. Ya. Karena begini, kita kayaknya mungkin lebih baik membuka kitab tafsir ya, agar kita tidak terjebak kepada persepsi-persepsi kita yang rahmatan lil alamin itu menjadi sekedar remeh-temeh gitu ya. Ya saya dulu juga begitu. Pada saat saya mempelajari tafsir yang terkait dengan ayat ini, saya berapa kali saya menangis pada saat mempelajari tafsir dari ayat ini. Ternyata menurut saya ya, sepanjang yang saya mampu pahami dari pelajaran itu, ini luar biasa dahsyatnya. Jauh dari istilah-istilah yang beredar di masyarakat itu. Jauh dari istilah-istilah yang sering diungkapkan di televisi. Jauh dari yang sering dipakai di masyarakat. Tapi itu menurut saya loh. Saya juga bisa salah. Tapi bisa benar juga toh. Saya akan coba bahas ini. Rahmat. Apa rahmat itu? Secara global, rahmat adalah seluruh karunia Tuhan
adalah rahmat. Seluruh pemberian Tuhan adalah rahmat. Saya kemudian mau tanya, pemberian apa, rahmat apa yang dari Tuhan yang paling awal? Yang itu jarang dikaitkan pada saat kita menggunakan kata rahmat. Pada saat saya mempelajari tafsir itu, menghela nafas, nafasnya panjang. Kemudian melayang-layang pikiran ini. Bodoh kali, bodoh banget. Ternyata gini kok sudah merasa puas. Rahmat yang paling awal adalah keberadaan. Coba kita mau nyari keberadaan di mana? Kita mau beli keberadaan di mana? Kita bisa dapat keberadaan itu dari mana? Kalau kita tidak ada, semua rahmat yang lain tidak akan berlaku pada saya kalau saya tidak ada. Ada, itu merupakan rahmat yang paling awal, rahmat yang paling dini, rahmat yang paling primer, rahmat yang melandasi seluruh rakyat, rahmat-rahmat yang lain. Kalau tidak ada, semua rahmat yang tak terhitung itu menjadi tidak ada pada diri saya. Wong saya tidak ada. Jadi, terus kalau rahmatan lil alamin apa ya? Hanya bisa bahasa Jawanya itu denger itu apa bahasa Indonesianya? Apa Bung? Telenger kali. Shock, itulah shock. Saya dulu menafsiri ayat sendiri. Ternyata saya terjebak dengan cara-cara seperti itu. Setelah saya mencoba mengikuti aturan dalam memahami dan mempelajari ayat, kayak gini rasanya, jauh sekali. Ya, seperti itulah contohnya. Ayo, siapa yang pernah mengkaitkan rahmat ini dengan keberadaan? Kalau rahmatan lil alamin berarti memberi ada bagi seluruh alam. Ayo, seluruh alam itu apa? Alamin itu apa? Alamin itu yang fisik, yang non-fisik, yang tampak, yang tidak tampak, yang kita bisa masukkan ke scientific atau bukan. Ini masalah matematis, biologis, fisika, kimia, itu semua alam. Yang di bawah tempat tidur kita ada renik-renik mikroba, ya, yang kita tidak bisa lihat, itu juga alam. Jin-jin, makhluk-makhluk halus, iblis, itu juga alam. Ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat, itu juga alam. Lalu apa kita artikan lil alamin itu? Rahmatan lil alamin itu. Apakah sebelum Islam turun belum ada keberadaan? Hati-hati tentang rahmatan lil alamin itu. Saya sekian kali menangis pada saat mempelajari tafsir tentang ayat ini. Pada saat saya mempresentasikan kepada orang-orang tertentu, banyak orang yang menangis pada saat saya mempresentasikan ini dalam acara-acara khusus, bukan acara umum sharing seperti ini. Ya gitu, shock berat. Tetapi kalau kita kembali ke informasi sosial, informasi infotainment, ya rahmatan lil alamin menjadi tidak punya makna sama sekali. Sangat rendah maknanya, jauh kalau dibandingkan apa yang saya pahami dari mempelajari tafsir dari para penafsir.
Ya misalnya begitu. Jadi korelasinya apa kemudian perang dengan rahmatan lil alamin? Tidak ada rahmatan lil alamin kalau di dalamnya tidak ada sistem ketuhanan. Tidak ada rahmatan lil alamin kalau di dalamnya tidak ada sistem kekhilafahan Tuhan. Bukan khalifah yang diperebutkan itu, bukan. Ini khilafah ilahiyah. Tidak ada hubungannya dengan rahmatan lil alamin kalau itu bukan sebuah kebenaran yang sangat tinggi. Ya meskipun juga kebenaran tingkat awal juga kebenaran, tercakup juga dalam makna rahmatan lil alamin. Jadi cakupannya sangat-sangat luas. Lalu perang? Ya tentu perang yang merupakan aplikasi dari tauhid. Merupakan perang yang merupakan tugas penghambaan kepada Tuhan. Sehingga perang itu menjadi ibadah. Itu perang suci namanya. Bukan perang egoisme. Bukan perang karena egoisme komunitas. Bukan perang karena egoisme agama. Bukan perang karena egoisme seluruh egoisme, bukan. Hanya perang suci yang terkait dengan rahmatan lil alamin. Selain itu tidak ada korelasinya dengan tauhid dan rahmatan lil alamin. Dah kelamaan, masih ada dua. Mas Ahsan di Bekasi. Allah menciptakan manusia dan jin semata-mata hanya untuk beribadah, menyembahnya. Ini kayaknya berangkatnya dari ayat toh. Buka kitab tafsir, beres. Kalau kita menafsiri sendiri pasti kacau, karena kita tidak memenuhi syarat untuk menafsiri. Ayat itu mengandung nilai-nilai kesucian, hanya bisa didekati dengan kesucian-kesucian. Kalau kita pikiran kita kotor, niat kita kotor, tujuan kita kotor, diri kita kotor, mau masuk memahami sendiri ayat-ayat, kacau balau. Saya punya segerobak bukti tentang itu pada diri saya. Ya, kapok saya. Tobat kalau mau menafsiri ayat sendiri. Apalagi kemudian dengan sangat pedenya mengatakan, menurut ayat ini. Aduh, itu jadul saya, itu zaman dulu saya itu. Saya juga malu kalau ingat itu. Menurut Islam, edian. Menurut Rasulullah, menurut pandangan Allah. Aduh, tahu dari mana sih? Kita bersuci spiritual saja belum, kok sudah mengatasnamakan kesucian-kesucian. Ya tapi saya juga begitu. Lupa sama dirinya sendiri ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Mari kita selalu berproses dan berproses. Ya, Mas Ahsan, itu aja ya. Atau sedikit saya tambahi dengan bahasa populer saya begini. Kayaknya. Kenapa sih? Halo? Ya, kenapa sih? Masih bisa didengar? Masih bisa didengar. Oh, berarti tidak apa-apa. Allah menciptakan jin dan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya itu sepanjang yang saya tahu adalah untuk mencurahkan rahmatnya, untuk menyempurnakan dia sesuai kadarnya, kadar dirinya. Bagaimana menyempurnakan diri kita? Jalan yang paling efektif, paling cepat, paling strategis, paling aman, paling terjamin itu adalah dengan menghambakan diri kepada Allah. Untuk itulah maka kita diperintah, seluruh hidup kita harus berupa ibadah, harus bernilai ibadah.
seluruh 24 jam sehari kita harus bernilai ibadah. Karena itu satu-satunya cara yang paling tol, yang paling dahsyat, yang paling mudah untuk mencapai masa depan dan kesempurnaan. Selain itu berbahaya, tidak ada jaminannya. Apalagi sekedar hanya meluapkan cita-cita emosional, membikin cara sendiri, membikin jalan sendiri. Yang bikin pabrik Mercy, dia lebih berhak untuk mengatur bagaimana Mercy itu, membikin aturan, membikin rule, aturan main, bagaimana Mercy ini menjadi efektif. Kita tidak ada hubungannya dengan pembuat Mercy. Kita mau bikin aturan. Yang bikin manusia itu Tuhan. Yang membikin bumi, yang jadi negara-negara ini Tuhan. Tiba-tiba kita mau ngatur sendiri. Tahu dari mana? Kita bukan pegawai pabrik Mercy. Kita mau ikut bikin aturan Mercy yang baik itu harus begini, harus begitu. Terlalu. Itu ya. Yang paling tahu tentang kita, yang menciptakan kita. Kita harus bagaimana yang paling mudah untuk sukses. Sembahlah aku, kata Allah begitu. Itu cara yang paling simpel, paling top, paling jos, paling dahsyat, paling cepat, terjamin. Coba kalau bangsa ini menghidupkan nilai-nilai sila yang pertama, nggak akan kayak begini. Seluruh kebangsaan porat-parit seperti ini mulanya dari egoisme, mulanya dari kebebasan berkehendak, mulanya dari kesembarangan keinginan, tidak punya aturan yang pasti. Ya, yang kita bikin hukum lagi. Intinya itu ada di esensi manusianya yang tidak mampu mengendalikan keinginannya. Itu masalahnya. Kita mau penuhi hukum ini dengan ratusan jilid hukum, kalau manajemen kehendak, manajemen keinginan, manajemen ego ini tidak pernah dimulai. Ya, hukum tinggal hukum, pasal tinggal pasal. Bagaimana kita pandai-pandaian memanfaatkan pasal untuk egoisme partai saya, untuk egoisme komunitas saya, untuk egoisme kepentingan keluarga saya, and so on. Nggak bisa. Selain dengan menyembah Tuhan, Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan negara harus melindungi itu, menghidupkan itu. Kalau tidak, dipanjangkan 1000 tahun lagi Indonesia ini gombal-gombal. Karena akar masalahnya tidak diurusi. Akar masalahnya adalah di kehendak manusia, di keinginan manusia, di egoisme manusia, bukan di sistem dan bukan di hukum-hukum yang dibikin oleh DPR. Mudah-mudahan ada DPR yang dengar. Lawang kita nggak bikin Mercy kok, Mas. Kita mau ikut bikin aturan tentang bagaimana Mercy ini agar efektif. Kita nggak ngerti, kita nggak ikut bikin Mercy. Kita bukan pegawai pabrik Mercy. Kita mau ngurusi Mercy. Terlalu. Itulah. Kita kemudian diperintah, seluruh hidupmu sembahlah aku, seluruh waktumu ibadahkan kepadaku, ibadahkan bisnis kita, ibadahkan waktu kita, ibadahkan mencari suami atau istri kita, ibadahkan dalam mendidik anak kita, ibadahkan dalam mengayomi anak dan istri, ibadahkan dalam kita berteman dan bersahabat, ibadahkan politik, ibadahkan ekonomi, ibadahkan budaya, ibadahkan keamanan. Tapi ketuhanan yang Maha Esa nggak laku. Kapan bisa bangkit bangsa ini? Terlalu. Terakhir, wah ini terlalu semangat. Terlalu semangat kan? Nggak baik.
dari Mas Abu Hanifah di Jakarta. Apa sih maksudnya ukhuwah Islamiyah itu? Ada lagu begini. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Nah, di sana ada kalimat al-akh. Itu akarnya sama dengan ukhuwah. Kalau dalam bahasa Indonesia populer itu persaudaraan. Ya. Persaudaraan itu ukhuwah. Dulu saya terjebak pada makna ukhuwah itu persatuan. Oh, ternyata bukan. Persatuan itu punya alat ukurnya sendiri, punya aturan rumusnya sendiri. Sementara persaudaraan itu punya alat ukurnya sendiri, punya rule-nya sendiri. Saya coba tanyakan, beda atau sama antara pertemanan dengan persaudaraan? Beda kan? Tentu persaudaraan lebih spesifik dibandingkan pertemanan. Pertemanan dengan persahabatan. Persahabatan punya nilai spesifik dibandingkan pertemanan. Tetapi persaudaraan lebih spesifik dibandingkan persahabatan. Nah, itu saja kali ya. Persaudaraan. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Gimana kalau saya ganti? Semoga kita dipertemankan dalam Tuhan. Saya ganti lagi. Semoga kita dipersahabatkan dalam Tuhan. Yang sering saya lebih memilih, semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Dipersaudarakan sama maksudnya dengan ukhuwah. Bedanya, ukhuwah itu di sana ada dominasi Tuhan ada di situ. Sementara kalau sekedar persaudaraan, oh enggak. Itu bisa begini, bisa begitu. Bisa dipakai oleh kumpulan sobat, bisa juga dipakai oleh kumpulan keluarga. Ya sesama sobat, saling bersaudara. Bukan itu maksudnya ukhuwah. Ukhuwah itu ada di bawah dominasi ketuhanan. Meskipun pemahaman tentang Tuhan berbeda-beda, nggak apa-apa, karena masing-masing punya proses. Yang penting kita menuju Tuhan deh. Yang penting kita terdominasi oleh Tuhan deh. Yang penting kita rela untuk dikuasai oleh Tuhan. Yang penting kita rela hati kita dijamah oleh Tuhan. Ya, itu syarat primer adanya ukhuwah. Nah kalau ukhuwah Islamiyah, apalagi kita bersaudara dalam berserah diri kepada Allah. Jadi nggak mungkin berukhuwah kemudian membentuk aksi-aksi arogansi. Bukan ukhuwah namanya. Ukhuwah sambil memaksakan kehendak, memaksakan pendapat, ya bukan ukhuwah namanya. Karena kita ingin mendominasi dia. Kalau ukhuwah itu ada di bawah dominasi ilahiyah. Waktu habis, mohon pamit. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Amin. Terima kasih dan terima kasih. Iya. Cukup ya? Iya, monggo Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Light Audience. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan, dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia terbang membelah angkasa. Dan dengan imtak, iman dan takwa, manusia menghadap kepada yang maha kuasa. Saya Monix dan juga produser Jack pelan-pelan mohon diri. Kita ketemu lagi dalam Light at Night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.